Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi minggu lalu yang dibawakan oleh kelompok 2 dengan dosen pengampu kita, Bapak Samsul SAB MA, mengenai materi konsep uang dalam Islam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Latifah Kumaira dengan NIM 905121102 dari kelas perbankan C. Nah, adapun pokok pertama yaitu mengenai pengertian dari uang. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap-tiap barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Nah, yang kedua yaitu kriteria uang dan fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai alat tukar. Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana jika dilihat masa lalu manusia di dalam memenuhi kebutuhannya menggunakan cara barter dengan menggunakan barang milik mereka dengan barang yang mereka butuhkan. Penerapan barter dalam transaksi atau perak sebagai bahan atau alat tukar di masa itu. Adapun kriteria antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada jaminan, yaitu uang harus diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah di negara tertentu. Yang kedua, diterima umum, yang maksudnya uang harus dapat diterima secara umum penggunaan oleh masyarakat. Yang ketiga, nilai stabil atau nilai uang yang harus distabil dan tetap serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Yang keempat, mudah disimpan. Uang harus mudah disimpan di berbagai tempat. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar sehingga mudah dilipat. Yang kelima, mudah dibawa. Uang harus mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu ke tempat yang lain. Yang keenam, tidak mudah rusak. Uang hendak tidak mudah rusak dan berbagai kondisi, baik robek, luntur, hancur ataupun sebagainya. Dan yang terakhir itu mudah dibagi. Uang mudah dibagi menjadi nominal yang lebih besar atau kecil guna memperlancar transaksi. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang di sini terbagi atas 4, yaitu uang barang atau commodity money. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Yang kedua yaitu uang logam atau metallic money atau uang logam. Penggunaan logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Yang ketiga itu non-bank atau an-naqud al-musyarafiyah. Uang bank disebut juga dengan uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Dan yang terakhir itu uang kertas atau token money. Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian, diantaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dan dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Untuk materi selanjutnya yaitu uang serta fungsinya dalam ekonomi konvensional dan Islam. Dalam ekonomi Islam, uang merupakan alat tukar dan alat satuan hitung, tetapi uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan layaknya barang dan jasa ekonomi. Karena uang bukan merupakan komoditas, maka uang tidak identik dengan modal dan tidak boleh dianggap sebagai modal, sebagai alat tukar uang yang tidak boleh diendapkan. Nah, adapun sistem uang terbagi atas dua, yaitu sistem konvensional uang dan sistem Islam uang. Untuk konvensional uang sendiri, yaitu dalam sistem konvensional uang memiliki 4 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satuan hitung. Yang kedua, alat transaksi. Yang ketiga, penyimpanan nilai. Yang keempat, standar penyimpanan di masa datang. Untuk yang sistem Islam uang, dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai media atau alat pertukaran atau medium of change dan sebagai standar ukuran harga unit of account. Adapun baiklah, itu saja untuk materi selanjutnya, yaitu theme of money and economy value of time, yaitu konsep theme of money adalah konsep bahwa nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibandingkan dengan di masa mendatang. Konsekuensinya, uang harus selalu bertambah dan bertambah karena berjalannya waktu untuk mengkorelasikan antara nilai uang dan waktu, dan ini merupakan implementasi dari sistem bunga atau riba. Sedangkan konsep ekonomi flow of time adalah suatu konsep bahwa waktu itu memiliki nilai ekonomi. Faktor nilai ekonomi waktu ini ditentukan oleh bagaimana seseorang dapat memanfaatkan waktu itu. Konsekuensinya, semakin efektif atau tepat guna dan efisiennya, yaitu tepat cara
maka semakin tinggi nilai waktunya, dan ini merupakan sunnatullah. Nah, dari definisi tersebut dapat diambil perbedaan bahwa dalam penerapan time fall of money dan ekonomi fall of time didasarkan oleh penggunaan waktu, di mana waktu yang dinilai akan membuat nilai dari uang menurun, sehingga perlu untuk melakukan berbagai upaya agar nilai tetap di masa datang. Sedangkan dalam ekonomi fall of time, waktu yang saat ini penting untuk diproduktivitaskan, di mana semakin efektif dan efisien orang menggunakan waktunya di masa ini akan memperoleh nilai ekonomi yang akan tinggi pula. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.